Enggak, bukan sayap, ini badong namanya. Iya. Ini juga badong berarti. Bisa menipur. Iya. Ini juga badong ini namanya. Nah, ini kalau Kresna begitu menghadap Allah, maka dia menjadi Maha Sukma, Maha Ruh. Namanya Bolo Serewu. Kalau ini Puntadewa. Puntadewa menghadap Allah itu, maka dia menjadi Dewa Amral. Oh, ininya bukan musuh. Maharuh. Triwikromo, Triwikromo. Triwikromo. Menjadi Maharuh, maka dia menjadi Dewa Amral. Nah, Dewa Amral ini adalah bentuk manusia kalau menghadap Allah itu menjadi Maharuh. Nah, maka yang lain-lainnya di belakang dia. Nah, kayak ini sih Betara Gulu hanya di belakangnya aja. Gitu. Ini Sedewa, ini Durga, ya. Durga. Betara Durga. Yang sebelah sana? Nah, ini juga Puntadewa, ini Kunti ibunya, dan ini Dewa Ruci. Oh iya. Dewa Ruci. Tapi karena kalau manusia sedang menghadap Allah itu menjadi makhluk tertinggi di jagat raya. Maharuh. Iya, Maharuh. Nah, ini juga begitu. Maka ini adalah ini Bolo Serewu, ini Dewa Amral. Amral kan admiral, Ya. admiral. Berarti beda sama Triwikromo ya? Beda, Oh beda ya? beda. Kalau Triwikromo beda lagi. Gitu. Nah, maka yang atau ini Triwikromo khusus istilahnya. Ini juga Triwikromo khusus. Maka dulu juga seperti Imam Ali. Imam Ali kan Triwikromo waktu peristiwa-peristiwa besar ya, kayak misalnya di awal perang Badar. Imam Ali menjadi Triwikromo, menjadi Maharuh. Hadapan dengan orang utusan dari raksasa, manusia berukuran sangat besar dari orang-orang Mekah. Maka Imam Ali waktu itu umur 14 tahun bawa pedang Zulfikar yang 45 kilo. Diseret itu kan terus diketawain. Ditertawakan. Maka begitu berhadapan dia jadi Imam Ali juga Triwikrama. Nah, Imam Ali juga Triwikrama waktu dia menghancurkan benteng Khaybar. Triwikrama. Hanya orang Jawa yang tahu. Yang diberi Allah pengetahuan tentang Triwikromo. Tri itu 3, Wikromo itu menjadi mulia. 3 kali lipat kemuliaan. Triwikromo. Triwikromo. Maka ini harus diketahui oleh manusia bahwa realitas manusia itu sebetulnya seperti ini. Imam Ali itu Triwikromo pertama kali umur 14. Umur 14 tahun waktu berhadapan dengan di perang Badar, berhadapan dengan orang-orang Mekah. Yang kedua di perang Khaybar. Yang ketiga di perang itu di mana itu di Kufah ya, perang apa itu? Perang misalnya perang Siffin. Yang ada di SKI semua itu loh teh. Kalau satu Nurul Yakin Iya. kalau satu. Iya, di perang Siffin juga Triwikrama. Karena menghadapi Muawiyah itu hanya sendirian, hanya sendirian. Maka beliau kemudian Triwikrama dan orang-orang Kufah itu orang-orang mana itu, orang-orang Siffin itu, Muawiyah itu cuma diambilkan satu kapal, dipukul begini aja. Oh kayak Eng. Iya, Eng itu kan cerita. Iya. Sebetulnya Eng itu menceritakan fakta-fakta yang demikian. Kayak Eng yang jadi gede terus kapalnya juga gitu kan. Iya, gitu. Demikian juga Sri Bathara Kresna. Sri Bathara Kresna itu kalau kalau ini di kira-kira seperti nisbatkan kepada Imam Ali Puntadewa, kalau Sri Bathara Kresna dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Kresna itu artinya Ahmad, Muhammad. Ya, Kresna itu Sri Bathara Kresna, maka begitu Triwikrama menjadi Bolo Serewu. Bolo Serewu. Bolo Serewu itu artinya seluruh bala, seluruh
umat, Bolos. seluruh umat, bolos rewu, seluruh umat. Maka Kanjeng Nabi itu kan nabi bagi seluruh umat. Makanya disebut bolos rewu. Maka kalau udah begini, wah ini Kresna bolos rewu. Kalau ini Dewa Amral. Amral. Ini Dewa Amral. Tetap gini ya tangannya. Terus dicontoh sama. Iya, tetap. Kukel. Terus kan dicontoh sama satanis kan. Iya, mereka jadi metal kan? Iya. Atau jadi evil. Ini gini ya. Kalau kita begini, Kayak mau nari itu loh. Kukel ya. Nek Taejun kan jedal banget tuh. Coba lagi dilihat tuh. Iya, tuh kan cepat banget Taejunnya. sekarang kan begini. Kalau ini kan begini, bukan evil maupun tapi kita. Kayak mau nari itu kan. Kayak kamu nyuruh kemarin embok gini nih loh teh. Kalau ini adalah sedewo. Tapi ini sedewo di wayang zaman kuno. Kalau sekarang sedewo nggak begini bentuknya. Ya. Ini Sudomolo sama apa nek nakulanya? Hmm. Kan sama Dewi Durga. Iya, nah Sadewa itu sudah malah satu-satunya makhluk Allah yang bisa mengembalikan Durga, ini belakangnya ini Durga, kepada bentuk aslinya yang suci, yaitu Umayyi, Dewi Umayyi. Makanya Rasulullah Muhammad SAW juga gitu, Muhammad Nabiil Ummi. Jadi bukan buta huruf, tetapi justru sebaliknya, yaitu ya ibunya bagi seluruh manusia, seluruh makhluk, ibunya Nabiil Ummi. Itu ini Durga. Nah, makanya ini Sadewa. Hanya Sadewa yang bisa mengembalikan Durga kepada kesadaran awalnya, yaitu Dewi Umayyi. Sudomolo. Nah, makanya disebut Sudomolo. Tetapi Sadewa ini kalau untuk menjadi Sudomolo, dia harus menyatu dengan Semar. Sedewo, sak dewa atau sedewa itu sak dewa menyatu dengan Ismo ya, dengan Semar, maka dia menjadi Sudomolo. Dia yang bisa ngeruat siapa saja kembali ke kesuciannya. Nah, ini maka disebut Sudomolo. Ini sebetulnya cerita tentang Sudomolo ini ada di Candi Suko, ya, ada di candi satu lagi itu apa sebelahnya Candi Suko itu Candi Cetha ya. Meskipun Candi Cetha itu lebih pada buatan ya, itu zamannya Pak Harto 1972 dan 74 sampai 74. Itu dibuat khusus. Jadi itu sebetulnya bukan relief itu. Tetapi kalau yang ada di Candi Suko, kira-kira 5 kilo dari situ di Gunung Lawu itu namanya Candi Suko, itu memang Sudomolo. Jadi reliefnya Sudomolo. Termasuk arca-arca yang ada itu arca Sudomolo, arca untuk untuk mengetahui Sudomolo. Maka Sudomolo artinya menghilangkan memolo atau menghilangkan dosa-dosanya. Ya artinya dengan kata lain kan itu taubatan nasuha kan gitu. Maka Durga juga ketika dia ingin bertobat kepada Allah harus berhadapan dengan Sudomolo. Durga bisa jadi kayak gitu kenapa sih? Ya karena hawa nafsu, ingin berkuasa di segala bidang. Kan ibu Kurawa ya? Bukan, Durga itu istrinya ini. Siapa sih? Betara Guru. Istrinya Betara Guru. Oh, Gendari ya? Bukan. Dari punya berapa? Kalau Gendari ibunya Kurawa. Kalau ini istrinya Betara Betara Guru. Guru. Maka begitu dia kerasukan ambisinya untuk berkuasa di seluruh alam semesta, dia menjadi Durga. Itu. Tetapi begitu di Sudamala, maka kalau Sudamala itu adalah Aidil Fitri. Jadi adalah di bulan Syawal, Saawalan. Jadi untuk memulai yang baru, memulai yang baik. Syawal. Maka dia di Sudamala. Syawal.
bulan Syawal. Nah itu maka ini sudah malah atau diruat menjadi manusia hakiki ya, itu Durga itu di bulan Syawal, yaitu Aidil Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrahnya. Maka di Candi Sukuh nanti ada relief yang menerangkan kembalinya manusia kepada fitrah, perjalanan relief gitu, kembali kepada kandungan. Itu di Candi Sukuh sebenarnya. Itu kalau kita memanfaatkan itu untuk menasihati diri kita sendiri kembali kepada fitrah. Nah, fitrah Allah di dalam Al-Quran hanya ada dalam satu surat saja dan satu ayat saja. Fitrah Allah. Ayat berapa itu? Cari aja fitrah Allah. Itu surat apa, ayat berapa. Nah, oleh karena itu menjadi kembali kepada fitrah Allah itu penting. Setiap Syawal adalah kembali kepada fitrah Allah. Makanya kalau di Jawa ada gunungannya, Ya. gunungan Syawal, gerebekan Syawal gitu. Karena manusia, all of the human, they have to back to their original, their hakikinya. Nah nanti diingat setiap bulan, maka setiap bulan Syawal itu adalah Sudama. Setiap bulan Syawal itu Sudama. Dan Sadewa harus menyatu dengan Semar, Ismoyo. Nah, gitu. Nah kalau sebelum setelah bulan Syawal kan, Syawal Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, kemudian Zulqa'dah itu bulan ke-11, maka di bulan Zulhijjah bulan ke-12 itu adalah Aidil Adha. Gitu. Kalau ini Aidil Fitri, Fitrotullah. Kalau yang bulan ke-12 Idul Adha, kembali kepada kewajiban manusianya. Maka kalau Aidil Adha itu tumbal, ya, maka manusia harus mempersembahkan tumbal kepada Allah. Yang sudah di zaman Nabi Ibrahim sudah dikonversi ke hewan, menjadi kambing. Kalau sebelum itu wujud tumbal-tumbal itu manusia. Ya. Contohnya Nabi Adam tumbalnya Qabil Habil. Gitu. Nabi Idris juga gitu, Nuh apalagi Nabi Nuh tumbalnya berapa juta manusia. Anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Istrinya dan Iya, gitu. Hud juga gitu. Nabi Saleh Hud, iya. juga begitu. Gitu. yang unta betina Nabi itu unta loh. betina Nabi Saleh. Oh, lebih saya lupa. Oh, itu yang di tebing itu bukan sih? Itu tebing. Yang awan hitam itu bukan tuh Nabi itu. Oleh Allah dihancurkan ya. Gitu. Maka oleh Nabi di zaman Nabi Ibrahim tumbal itu dikonversi ke kambing. Nah, itu. Maka itu Aidil Adha. Idul Adha. Jadi memang wayang ini adalah catatan-catatan atau folder-folder yang menjelaskan seluruh kosmik, seluruh kosmos, siklus dari apa itu? Surah, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, kan gitu. Rejab, Ruwah, iki ada Ruwah. Ruwah ini besok, kemudian Ramadan. besok kita mau masuk ke poso atau Ramalan atau Ramadan. Nah setelah itu masuk ke bulan 10 tadi Syawal. Syawal itu kita cerita tentang Sudah malam. Syawal itu Selo. Zulqa'dah itu bulan Selo kalau kita menyebut, yaitu bulan antara Syawal ke Zulhijjah, bulan besar. Lah, kenapa kok disebut Zulhijjah disebut besar? Karena memang tasyariah untuk menghormati manusia. Manusia tidak ditumbalkan, manusia ditumbalkannya diganti dengan kambing, ada yang sapi, unta gitu. Gitu. Karena basyar ini adalah, jadi kalau di Jawa itu manusia itu harus mencapai dari menjadi dia adalah manusia generik, anas, harus mencapai tasyariah gitu.
Anas al-insan kan gitu kan. Kemudian ada lagi apa ayat aku lupa, kemudian satu lagi puncak-puncak tertingginya adalah basyariah. Para nabi, para wali itu basyariah, mereka adalah basyar, makanya bulan besar kalau di Jawa Ganjar. Jadi memang ini apa sudah malah ini delalah ini kok disusunnya juga, ini bukan aku yang nyuruh ya. Ini Bathara Guru, ini Sedewa, ini Durga. Nah, dan di sini nah ini Puntadewa, ini Kunti, dan ini Dewa Ruci. Gitu. Kirain ayah. Kirain ayah. Bukan, aku juga menjelaskan apa yang ada aja. Gitu. Ini memang ingin anu aja sih. Aku ingin menjelaskan bagaimana kalau manusia menghadap Allah itu adalah menjadi maharuh. Makanya kita takbir Allah Akbar. Dewi Kromo. Dewi Kuan Yin gitu. Ya, Dewi Kromo. Itu. Kalau Dewi Kuan Im itu adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau ini adalah amsal-amsal yang dibuat di alam wayang. Wayang itu alam amsal sebetulnya. Media untuk Kita menyaksikan. iya enggak media untuk apa namanya alat bantu pembelajaran media. Maka dia ada zaman Ramayana, ada zaman Mahabharata. Maka kalau pakai wayang itu kita menjelaskan ayat paling enak. Tadi kita menjelaskan Idul Fitri, back to fitrah, menjadi fitrah Allah, itu kita enak sekali kalau pakai ini, pakai Sudomoro. Wayang itu untuk itu sebetulnya. Maka kalau orang zaman dulu untuk menjelaskan hadza fitrah Allah, itu apa? Bah, ingat enggak Sudomoro di wayang. Oh ya ini. Gitu. Kalau sekarang kita nggak diberi peraga. Iya. Maka kemudian semua Al-Quran tuh isinya cuma tafsir kata demi kata. Karena di Bulughul Maram. di wayang ini ada kurang lebih 1000 cerita ya untuk itu. 1000 cerita. Maka dia disebut Adiparwa. Kitabnya itu Adiparwa namanya. Manuskrip ini. Apa? Wayang Purwa. Iya. Maka hari ini kita untuk menyebut wayang aja dalam agama udah musyrik lah, udah ini udah itu. Padahal ini alat peraga. Daripada kita memberi contoh yang langsung, oh ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina. Maka untuk adab tahu nggak adab? Untuk sopan santun kita maka Allah diberi wayang, alat peraganya. Oh, misalnya ajalin musamma, saatnya orang mati. Oh, ada ceritanya di wayang. Adiparwa ada ceritanya. Ingat enggak cerita ini? Apalagi hampir seluruh ayat dari 6.600 ayat itu. Maka kemudian digelar di dalam wayang 2 versi ya, atau 2 zaman, yaitu zamannya Ramayana dan zamannya Mahabharata. Kenapa disebut Ramayana? Yana itu kan manusia, jenana. Rama, jenana. Manusia-manusia di zaman Rama, zamannya bapak-bapak. Kemudian menjadi Mahabharata atau Bharata Yuddha lah ya. Salah satu episodenya itu namanya Bharata Yuddha. Bharata itu cinta. Bronto. Brontosaurus. Iya, Brontosaurus ya. Iya, loh iya itu tanda kebesaran Lambang cinta. kebesaran cinta ya. Iya. Sederhana, semuanya bisa kita baca. Gitu. Itu adalah wayang. Ramayana itu adalah wayang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir di Mekah Madinah. Maka dia disebut Wisnu Ludro. Wisnu sebelum menjasad. Wisnu itu siapa? Ya Wisnu ya Krishna ini. Dan sejarah. Nah kan setelah dia menjasad di zamannya
di zaman tahun 572 Masehi, maka matiin aja. Emang kenapa sih? Susah-susah banget. Dibiarin aja. Nah, terus begitu zamannya Nabi Muhammad SAW, maka Wisnu sudah menjasad dia. Maka dia disebut Wisnu Murti. Maka Wisnu Ludra menjadi Wisnu Murti. Konversi dari Wisnu Ludra ke Wisnu Murti ini namanya Semar Boyong Romo Nitis. Ada lakonnya. Bagaimana Semar yang memboyong itu. Semar yang memboyong dari zaman-zaman yang dahulu ke zaman akhir ini ya ada semarnya. Ada semar. Tapi semarnya harus Sudomolo, harus combine dengan Dewa. Atau Jalan apa namanya? Semarang. Semar Boyong. Semar Boyong Boyong Romantis. Itu romantis. juga sama Sedewa juga. Apa? Sama Sedewa juga. Enggak. Karena itu perpindahan dari Wisnu Ludra ke Wisnu Murti. Gitu. Jadi Rama menjadi Kresna. Gitu. Kemudian Rama Laksmana, bukan Laksmana. Rama Prabu Rama, kemudian Rahwana. adiknya Jalan. bukan. Sinta. Sinta kan istrinya. Iya. Siapa sih itu adiknya tuh? Apa? Yang mana ya? Adiknya lah itu Ya, kayak yang pemanah. banyak. Di sana juga nanti ada misalnya ada banyak Anoman. sekali tokoh. Bukan. 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 Yang pinter, yang ahli Ada Anomannya. Iya, ada Bukan, Anoman. maksudnya yang adiknya itu Adiknya apa ya Lesmana? Lesmana ya? Iya, Laksmana ya. Laksmana. Lah itu juga nanti menjadi Janoko. Hmm. Dan terus begitu itu semuanya kok Semar Boyong nitis gitu. Jangan kan nama kecilnya Arjuna juga kan? Lah iya, Janoko, Arjuna, Permadi itu namanya Arjuna. kayak Puntadewa tuh Yudhistira, Werkudara tuh Yudhistira. Bima. Iya. Harus mengerti yang gitu-gitu itu. Kayak Kayak ayah Herman kan jadi ayah Sino. ya misalnya gitu. Nah itu, nah, maka semuanya dikonversi ke Ramayana. Ramayana kemudian menjadi gelaran baru lagi. Itu juga semuanya adalah alat peraga untuk menerjemahkan, untuk memahami bagaimana aplikasi Al-Quran ke dalam kehidupan. Itu. Jadi nggak pakai teori enggak. Nah, ini loh contohnya cerita ini, dan penuh adab, nggak nyinggung sahabat, nggak nyinggung para nabi, dan ada adabnya kalau orang Jawa. Ya. Nggak langsung, wah cerita tentang sirah nabawiyah, nggak begitu. Ada adabnya di sini. Kayak misalnya ajali Musa tentang kematian, saatnya orang mati, oh Tresna Jumeno. Kisah Tresna Jumeno. Nama dari salah satu perang Baratayuda adalah Tresna Jumeno gugur. Atasan kan dia namanya Jumeno Oh soalnya. iya, Jumeno itu iya, tapi kalau udah Tresna Jumeno beda lagi. Gitu. Ada Sudamala tadi ya. Nah, kalau sudah malah yang tadi yang ini. Sedewa. Mala itu berarti kalau nirmala itu menghilangkan Iya. meniadakan Iya. Meniadakan dosa. nirmala. Kumolo. Itu Kumala, bahasa kumala. kan? Kalau kumolo bukan beda lagi kan ada kunya. Kumolo bukan berarti dari ku dan molo bukan. Kumala itu satuan sendiri. Kumolo itu mahkota. Iya. Nama wakil presidennya Amerika kan Kamala. Kamala. Harris. Lah iya. Kan dia juga ada turunan India. Orang hitam. Black people. Black people. Manuskrip itu yang nulis Ya para ulama-ulama sekitar tahun 500 sebelum Masehi. berarti Sunan Kalijogo itu Meneruskan sanad ya. Apa? Ini aja cerita Nabi Adam itu siapa yang nulis? Hmm.
Terus siapa yang menerjemahkan dan kita harus mengikuti referensinya? Nggak perlu. Gitu loh. Misalnya alam Amsal, ada Harus alam ada lain, referensi. gimana ya? Nah, Susah juga sekarang sih, kan Bang. semuanya harus ada semuanya harus ada referensi. Referensi. Padahal al ilmu nurun, al ilmu itu cahaya, jebret gitu aja. Kita lahir jebret, udah dapat ilmunya. Oh tentang Sudomolo, tentang ini, sudah dapat ilmunya. Iya. Terus kita kayak harus gimana menyebutnya itu? Pencurian ilmu. terpapar ya. Nggak perlu kita menyebutkannya karena al ilmu. Nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi kita dapat ilmu itu informasi tentang ini apa namanya? Ini tadi adalah Dewa Amral ini tentang apa? Ini tentang Dewa Amral ini siapa tadi? Bolos Kayak Sewu. ini kisahnya Sunan Kalijaga waktu masuk ke kuping itu ya, terus bisa jadi melihat semuanya, lihat jagat raya dari awal sampai akhir. Lah, Dari iya. situ kan ilmu semua tuh, jadi ya maksudnya jadi Cuma kalau sekarang kan ilmu itu harus bayar KRS dulu. Itu ilmu